Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat Ibu Aster selaku dosen pengampu mata kuliah sosiolinguistik serta teman-teman kelas X4C yang dibanggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat kembali berkumpul belajar bersama dalam mata kuliah sosiolinguistik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami kelompok 10 diberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perubahan Bahasa. Adapun kelompok kami terdiri dari yang pertama Vera Silviana, yang kedua Hasina Fitri, yang ketiga Siti Aisu Aiba, yang keempat Anita Theodor. Baik, untuk mengawali pembahasan pagi ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan bahasa. Berkenaan dengan perubahan bahasa sebagai kode sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan sebagai akibat persentuhan dengan kode-kode lain, bahasa itu bisa berubah. Terjadinya perubahan bahasa menurut para ahli tidak dapat diamati. Hal ini karena proses perubahan terjadi berlangsung dalam waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin diobservasi oleh peneliti. Perubahan lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah, entah kaidahnya itu direvisi, kaidahnya menghilang, atau munculnya kaidah baru. Dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, kosakata, semantik maupun leksikon. Pandangan tradisional itu perubahan bahasa yang terjadi di dalam internasional bahasa sendiri yang menyebabkan perbedaan struktur bahasa sehingga terjadi satu unit pengucapan kata menjadi dua. Perubahan yang kedua adalah perubahan yang hakikatnya merupakan perubahan eksternal. Perubahan ini terjadi akibat adanya peminjaman borrowing dari bahasa lain ke dalam sebuah bahasa. Perubahan bahasa yang timbul dilihat sebagai sebuah aliran dan interaksi bahasa-bahasa. Meskipun tidak mudah untuk melihat aliran bahasa yang masuk ke suatu bahasa, ini merupakan jenis perubahan bahasa yang ketiga, yaitu bahwa bahasa berkembang dan menyebar. Pengamatan mengenai perkembangan bahasa ini disebut etimologi, yaitu kajian yang menyelidiki asal-usul kata. Yang ke-C, beberapa perubahan bahasa yang sedang berlangsung. Beberapa ahli bahasa mengamati perubahan bahasa yang sedang terjadi. Misalnya Cambus and Trugil pada tahun 1980 menjelaskan perkembangan pengucapan uvular atau pengucapan dengan anak lidah dalam bahasa Eropa dan Eropa Utara. Beberapa pengucapan huruf vokal diftong cenderung diucapkan menjadi satu huruf vokal. Contohnya pada kata home. Gejala ini biasanya sering terjadi pada lingkungan anak-anak muda. D. Mekanisme perubahan. Menurut Labok, ada beberapa mekanisme dasar dalam perubahan bahasa. Mekanisme yang memiliki 13 tahapan dan Labok menyebut 8 tahapan pertama sebagai perubahan dari bawah. Sementara 5 sisinya dia sebut sebagai perubahan dari atas. 1. Bunyi berubah biasanya bermula ketika penggunaan bahasa anggota kelompok dari komunitas penutur bahasa tertentu terbatasi, yaitu masa di mana ketika identitas komunitas yang terpisah menjadi lemah. 2. Perubahan baru terjadi ketika ada generalisasi bentuk pola linguistik oleh anggota kelompok penutur bahasa. Tahapan ini biasanya disebut dengan perubahan dari bawah, yaitu perubahan yang terjadi dari kesadaran sosial. 3. Berhasil meningkatkan jumlah penutur bahasa pada kelompok sosial yang sama serta berhasil merespon tekanan sosial masyarakat yang sama.
bahwa variabel linguistik menuju proses perubahan bahasa menjadi beberapa dari bahasa induknya. 4. Ketika sistem nilai masyarakat penutur asli bahasa diadopsi oleh kelompok masyarakat lain, perubahan bunyi-bunyi bahasa yang berkaitan nilai-nilai kemasyarakatan tersebut agar menyebar kepada kelompok masyarakat yang mengadopsinya. 5. Batas dari penyebaran perubahan bahasa merupakan batas dari komunitas bahasa. 6. Ketika perubahan bunyi bahasa dengan segala nilai-nilai sosial yang melekat di dalamnya mencapai batas penyebarannya, maka variabel linguistik menjadi salah satu norma yang menjadi bagian dari masyarakat. 7. Perubahan variabel linguistik di dalam sistem linguistik akan selalu menyesuaikan distribusi unsur-unsur linguistik yang lain dalam tataran fonologi. 8. Penyesuaian struktur menyebabkan perubahan bunyi kebahasaan yang masih berhubungan dengan bahasa asalnya. 9. Apabila kelompok penutur bahasa yang menerima bahasa baru bukan dari kelas yang lebih tinggi, maka kelompok masyarakat yang berasal dari kelas yang lebih tinggi akan 10. Perubahan di atas merupakan perubahan dari atas, suatu koreksi bagi untuk bentuk kebahasaan yang berubah karena mendapat pengaruh dari bahasa kelompok masyarakat yang lebih tinggi, yaitu model bahasa yang British. 11. Apabila model bahasa British tidak mendukung bentuk kebahasaan yang digunakan oleh kelompok masyarakat dalam beberapa bentuk kelas kata, maka kelompok lain akan melakukan hiperkoreksi, memasukkan unsur kebahasaan yang seharusnya dilakukan oleh bahasa British. 12. Dalam perubahan yang kuat, satu bentuk kebahasaan akan muncul dan mungkin juga menghilang. Hal ini disebut dengan stereotipe atau model bahasa. 13. Apabila perubahan bahasa terjadi pada kelas sosial yang lebih tinggi, bentuk bahasa akan menjadi model bahasa prestis. Perubahan bahasa. Waktu dalam Ger menyatakan bahwa perubahan bahasa itu tidak dapat diamati sebab perubahan itu sudah menjadi sifat hakiki bahasa, berlangsung dalam waktu yang relatif lama sehingga tidak mungkin diobservasi oleh siswa dalam waktu yang terbatas. Perubahan fonologi. Ger 2437. Perubahan fonologi dalam bahasa Inggris ada juga yang berubah penambahan fonem. Bahasa Inggris kuno yang pertengah tidak mengenal fonem atau cet. Perubahan morfologi Ger 2437. Perubahan bahasa dapat juga terjadi dalam bidang morfologi, yakni dalam proses pembentukan kata. Umpamanya dalam bahasa Indonesia ada proses penasalan dalam proses pembentukan kata dengan prefix me, da, be. Perubahan sintaksis Ger 2438. Perubahan kaidah sintaksis dalam bahasa Indonesia juga dapat kita saksikan. Umpamanya menurut kaidah sintaksis yang berlaku sebuah kalimat aktif transitif harus selalu mempunyai objek. Perubahan bahasa yang paling mudah terlihat adalah pada pindah kosakata. Perubahan kosakata dapat berarti pertambahannya kosakatanya baru hilangnya kosakata lama dan berubah makna kata. Perubahan semantik. Perubahan semantik yang umumnya adalah perubahan pada makna putra-putra seleksikal yang melakukan perubahan total, meluas atau juga menyempit
perubahan yang bersifat total. Maksudnya, kalau pada waktu dulu kata itu misalnya bermakna A, maka kini atau kemudian menjadi bermakna B dalam penggunaan bahasa tersebut. Belakangan ahli bahasa dalam penggunaan bahasa tidak hanya dapat mengamati bagaimana sebuah bahasa terdistribusi di masyarakat, tetapi juga bagaimana sebuah perubahan terjadi dalam suatu bahasa. Perubahan bahasa yang terjadi di dalam internal bahasa sendiri yang menyebabkan perbedaan struktur bahasa. Akibatnya, dalam jangka waktu tertentu sebuah kata diucapkan berbeda, seperti pada kata dalam bahasa Inggris ada sebuah kata berbeda untuk menyebut kuda, horse dan horse. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kami mohon saran dan kritik untuk membangun presentasi kami pada pagi hari ini agar menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.